yang ternyata adalah Goro Idezuki. Tapi dia tidak tahu siapa dan di mana Goro sekarang. Ana adalah anak dari korban perampokan yang juga menewaskan kekasih Goro 11 tahun lalu. Setelah pertemuan itu, Muro dan Ana kembali tidur bersama. Tapi kali ini Ana membujuk Muro untuk berhenti jadi Yakuza. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya akan pergi ke Australia besok karena Ana mendapatkan pekerjaan di sana. Keesokan harinya, Surti memberikan informasi penting untuk Muro. Dia mengatakan kalau si Bahlul dan seorang mafia bule bernama George telah menyewa pembunuh kelas kakap untuk melindungi mereka. Sebelum memulai misi, Goro diberi arahan lagi oleh Paijo. Paijo ingin Goro setia kepadanya. Hari itu, Goro dan Muro kembali mengawal Toto. Kali ini Toto mengundang 2 orang dari klan Hanaoka. Toto menyogok mereka agar mau membocorkan rencana Hanaoka yang kini bekerja sama dengan pihak asing, yaitu George. Malamnya, mereka makan-makan di sebuah klub malam. Di tempat itu, Goro mencurigai seorang gadis panggilan yang tampak kaku. Gadis itu membuatkan beras kencur untuk Toto, tapi Goro mengambilnya. Dia meminta gadis itu untuk meminumnya. Gadis itu pun gemetaran. Toto juga menyuruhnya untuk meminum beras kencur itu, tapi ternyata setelah insiden itu, gadis pembunuh bayaran itu pun dibawa ke markas tersembunyi Toshokai untuk diinterogasi. Goro ditugaskan untuk mengawasi kamera CCTV. Yang lain menemani Toto di bawah. Karena gadis itu tidak mau membuka mulutnya, Toto pun menyuruh Muro dan Tukimin untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Toto berpikiran sesuatu. Dia pun langsung menggeledah gadis itu dan menemukan sebuah alat sadap. Mereka telah dijebak, tapi entah oleh siapa. Di tempat lain, Paijo, Surti, Wagiman, dan Paimin sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Toto. Sepertinya mereka tahu siapa yang mengirim gadis pembunuh bayaran itu. Sementara itu, di markas Toshokai ada penyusup yang masuk. Goro dan Muro pun berusaha melindungi Toto dan baku tembak pun tak dapat dihindari. Meskipun jumlah penyusup banyak, Goro dan yang lainnya mampu mengimbangi kekuatan mereka. Pada akhirnya, para penyusup berhasil dihabisi. Hanya saja Tukimin tidak selamat. Setelah pertempuran melelahkan itu, Goro dan Muro dijemput oleh Paimin. Di dalam mobil, Muro menceritakan kisah perampokan yang menewaskan kekasih Goro. Dia juga menyebutkan nama lengkap Goro. Goro yang masih dalam misi penyamaran itu pun mulai was-was. Dia takut kalau identitasnya akan terbongkar. Sementara itu, di markas klan Hanaoka, 2 cecunguk yang disogok Toto pun datang membawa uang sogokan itu. Ternyata mereka tidak berkhianat, melainkan sengaja disuruh untuk menipu Toto. Selain itu, gadis pembunuh itu juga geng mereka yang mengirimnya. Ketika malam sudah larut, diam-diam Paijo dan anak buahnya menyusup ke markas lawan, dan ini yang terjadi. Penyerbuan itu juga dibantu oleh Goro dan Muro. Mereka pun berhasil merebut kembali uang sogokan dari Toto. Uang itu akan dipakai untuk santunan kepada istrinya Tukimin. Keesokan harinya, Toshokai melakukan persiapan untuk acara pemakaman Tukimin. Di sana, si Gembul memberitahu Paimin kalau Goro adalah polisi yang diceritakan oleh Muro. Si Gembul tahu itu karena tidak sengaja mendengar seorang polisi memanggil Goro dengan nama aslinya. Meski begitu, Paimin ingin si Gembul merahasiakannya dulu. Pemakaman dan penghormatan pun berlangsung dengan hikmat. Acara pemakaman dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris untuk menggantikan Tukimin. Awalnya, Toto menunjuk Paijo, tapi dia menolak dan malah memberikan posisi tinggi tersebut untuk Goro. Dengan demikian, Goro tidak lagi menjadi pengawal bersama Muro. Setelah itu, Goro diminta mengikuti Paijo dan Toto ke ruangan sepi. Di sana, Paijo tiba-tiba memukul bosnya sendiri. Toto tidak melawan. Dia merasa pantas mendapatkannya karena telah membahayakan nyawa Tukimin. Di sisi lain, Paijo tetap menghormatinya sebagai bos dan dia pun
Paijo mengiris jarinya sendiri karena telah memukul Toto, tapi Goro tidak membiarkannya. Setelah itu, semuanya kembali ke prosesi pemakaman, sementara Goro membersihkan bekas darah Paijo. Tiba-tiba, Paimin muncul dari belakang dan memprovokasi Goro. Muro pun memukul Paimin yang selalu sok tahu itu. Goro meminta Muro untuk tidak terpancing dengan ocehan Paimin. Tapi Muro tidak menurut. Dia tetap mendatangi Paimin dan... Paimin pun berusaha kabur dari Muro. Muro pun mengejarnya dan memukulinya berkali-kali. Di situ, Paimin memberitahu kalau Goro adalah polisi, tapi Muro tidak percaya. Muro sudah terlalu kesal dengan Paimin yang selalu merendahkannya. Muro pun melempar Paimin dari lantai atas gedung tanpa banyak pikir. Salah satu bawahan Paimin melihat kejadian itu. Dia pun mendekati Muro dan... Karena khawatir, Goro pun segera mencari Muro. Ketika sampai di bawah, Muro sudah berlumuran darah. Muro bertanya, apakah Goro adalah agen rahasia? Goro pun menjawab, bukan. Goro menyuruh Muro untuk segera lari, karena antek-antek Paimin akan segera datang dan mengejarnya. Setelah kejadian itu, Muro bersembunyi dan antek-antek Paimin mulai mencarinya. Dia bahkan mengancam Goro. Tapi mereka salah mengancam orang. Goro terlalu kuat untuk mereka. Goro pun menumbangkan mereka dengan sangat mudah. Setelah Goro pulang ke rumah, inspektur sudah berada di sana. Dia menugaskan misi terakhir untuk Goro, yaitu mencuri data yang belum kunjung dilakukan oleh Goro. Inspektur juga membocorkan identitas asli Toto yang tidak lain adalah agen FBI yang membelot. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba... Surti masuk ke dalam rumah Goro. Inspektur pun langsung menodongkan pistol, tapi ternyata itu hanya bercanda karena Surti juga agen rahasia selama ini. Mereka bertiga pun merencanakan pembunuhan 3 bos Toshokai, termasuk Toto yang kini sepenuhnya sudah menjadi Yakuza. Sementara itu, Muro pergi ke kafe milik teman Ana karena Ana sedang berada di Australia. Dia ingin temannya Ana itu membantunya untuk menyelidiki Goro. Hari itu, para agen rahasia mulai melakukan misi pembunuhan. Surti akan membunuh Paijo dengan menyuntikkan racun. Bu Sumarni akan membunuh Wagiman, sementara Goro bersiap untuk membunuh Toto. Baik Surti maupun Bu Sumarni berhasil membunuh 2 bos Toshokai dengan cara masing-masing. Sedangkan Goro sangat hati-hati dalam membunuh Toto. Ada ratusan anak buah yang bisa mengeroyoknya. Oleh karena itu, dia berhati-hati. Di sisi lain, Toto tidak berkeinginan untuk menangkap Muro atas kematian Paimin. Toto juga sebenarnya tidak pernah menyukai Yakuza cungkring seperti dia. Toto memerintahkan Goro untuk menyuruh Muro bersembunyi di luar negeri. Selagi Toto berada di ruangannya, Goro mulai melakukan operasi pembunuhan. Dimulai dengan melumpuhkan pengawal Toto selain dirinya. Sebelum napas pengawal Toto yang satu itu habis, Goro menyempatkan diri untuk menceritakan kenapa dia sangat dendam dengan Yakuza. Dia menceritakan kembali perampokan yang menewaskan kekasihnya itu. Setelah itu, Goro pun masuk ke ruangan Toto. Di sana, Toto menceritakan kalau dulunya dia juga agen rahasia, tapi dia memilih menjadi Yakuza karena tidak mau jadi anjing suruhan pemerintah. Toto juga mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Goro adalah agen rahasia. Tanpa banyak bacot lagi, mereka pun mulai baku hantam. Dan Goro berhasil membunuh Toto. Setelah membunuh, Goro langsung pergi ke gereja untuk bertobat. Tapi tiba-tiba dia dihubungi oleh Muro. Muro sudah menyandra Surti. Dia sudah tahu siapa Goro sebenarnya. Goro pun mendatangi Muro. Di sana, Muro mengajak Goro untuk kembali ke Yakuza dan melupakan posisinya sebagai agen rahasia. Tapi Goro tidak ingin kembali ke sana.
Muro pun mengancam akan menembak kepala Surti. Tapi tangan Goro lebih cepat menarik pelatuk dan Muro pun terjungkang. Setelah melihat Muro mati di tangannya, Goro ingin melakukan bundir. Tapi Surti langsung memeluknya dan melindungi kepala Goro. Film pun tamat dengan ending yang bikin penonton jungkir balik 702 kali. Film ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, entah itu kesetiaan terhadap keluarga atau terhadap prinsip hidup kita. Seperti Goro, dia bisa saja bergabung dengan Yakuza dan hidup kaya raya, tetapi dia memilih setia kepada prinsipnya untuk bertobat dan menjadi orang baik. Segitu dulu untuk hari ini. Saya mewakili kaum pengguna setia kompor sumbu pendek mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapahnya wak.